Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita lanjutkan poin ketiga, yaitu judul tentang perbedaan yang terjadi di dalam tafsir bil ma'thur. Perbedaan yang terjadi di dalam tafsir bil ma'thur dapat dibagi menjadi 3 klasifikasi. Ya, apa yang dimaksud dengan tafsir bil ma'thur? Yaitu menafsirkan Al-Quran dengan cara ma'thur, dengan cara asar atau riwayat yang sudah disebutkan di atas, yaitu Al-Quran ditafsirkan dengan Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis, Al-Quran ditafsirkan dengan kaul sahabat, Al-Quran ditafsirkan dengan kaul tabi'in, dan satu lagi Al-Quran ditafsirkan dengan makna lughah dan juga makna syar'i ya. Itu adalah tafsir yang benar ya, yaitu tafsir bil ma'thur namanya, yaitu tafsir dengan menyebutkan riwayat ya, bukan pakai ro'yu ya, bukan pakai pendapat sendiri, tapi benar-benar diteliti tafsirnya dengan cara menelusuri riwayat-riwayatan. Itu yang disebut tafsir bil ma'thur. Nah, di sini ada 3 klasifikasi ya. Yang pertama adalah apabila menafsirkannya itu beda lafaz, bukan maknanya. Hal seperti ini tidak memiliki pengaruh terhadap makna ayat. Contohnya adalah firman Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah qadha supaya kamu jangan menyembah selain Allah. Al-Isra 23. Ibnu Abbas berkata, makna qadha adalah amaro, yaitu memerintahkan. Sedangkan Imam Mujahid berkata makna qadha adalah auso, yaitu berwasiat. Lalu Ar-Rabi bin Anas berkata makna qadha adalah aujaba atau mewajibkan. Penafsiran seperti ini maknanya sama atau mirip, sehingga perbedaan tersebut tidak ada pengaruhnya terhadap makna ayat ya. Jadi makna qadha di sini ada riwayat yang menyebutkan dari Ibnu Abbas bahwa maknanya memerintahkan, sedangkan dari Imam Mujahid yaitu berwasiat, sedangkan dari Rabi bin Anas makna qadha adalah mewajibkan. Jadi tidak ada pertentangan di sini, maknanya sama ya. Lalu berikutnya nau atau jenis tafsir bil ma'thur yang kedua adalah beda lafaz dan beda makna. Sementara ayat memang mengandung 2 makna yang tidak saling bertentangan, maka ayat dibawa kepada 2 makna tersebut dan ditafsirkan dengan keduanya. Sinkronisasi terhadap perbedaan ini adalah bahwa masing-masing dari kedua pendapat tersebut hanya diketengahkan sebagai contoh atau permisalan terhadap apa yang dimaksud ayat tersebut atau dalam rangka variasi saja. Contohnya adalah firman Allah di surat Al-A'raf ayat 175 sampai 176, dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat kami, pengetahuan tentang isi kitab, kemudian dia melepaskan daripada ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya. Ibnu Mas'ud berkata, ia adalah seorang yang berasal dari kalangan Bani Israel ya. Tadi siapakah orang tersebut ya di lafaznya, dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami lalu dia sesat gitu ya. Nah, di situ Ibnu Mas'ud menafsirkan orang tersebut adalah orang yang berasal dari kalangan Bani Israel. Sedangkan Ibnu Abbas mengatakan orang itu adalah seorang laki-laki dari penduduk Yaman. Kemudian riwayat yang lain menyebutkan ia adalah seorang laki-laki dari penduduk Balqa. Maka sinkronisasi terhadap pendapat ini adalah dengan mengarahkan ayat kepada seluruh pendapat tersebut, sebab ia bisa menerimanya atau mencakupinya tanpa menimbulkan pertentangan atau kontradiksi, sehingga seakan-akan masing-masing pendapat itu
hanya diketengahkan sebagai contoh atau permisalan. Ya, jadi 3 pendapat ini tidak kontradiksi ya. Baik dia ada yang bilang penduduk Yaman, ada yang penduduk Bani Israel, ada yang dari penduduk Balko ya, nggak masalah karena maknanya sama gitu, tidak bertentangan ya. Lafaz dan makna berbeda tapi tidak bertentangan di sini ya, nggak masalah. Lalu berikutnya adalah contoh lainnya, yaitu pada kata waka sandihako. Nah, pada kata waka sandihako di situ dan gelas-gelas yang dihako. Pada An-Naba ayat 34, di situ juga beda lafaz dan beda makna ya, tapi tidak kontradiksi. Yaitu menurut Ibnu Abbas, makna dihako adalah penuh. Menurut Mujahid, makna dihako adalah berurutan atau teratur. Menurut Ikrimah, makna dihako adalah bening ya, gelas-gelas yang teratur, bening, penuh. Nah, pada hakikatnya antara pendapat-pendapat ini tidak bertentangan sebab ayat tersebut mencakupi semuanya sehingga diarahkan kepada semuanya dan masing-masing pendapat merupakan jenis dari makna tersebut ya. Lalu berikutnya klasifikasi tafsir bil maksur yang ketiga adalah beda lafaz dan makna. Sementara ayat tidak dapat mencakup kedua makna tersebut secara bersama-sama karena terjadi kontradiksi di antara keduanya. Karena itu, maknanya harus diarahkan pada pendapat yang paling kuat dari keduanya, baik melalui petunjuk redaksi atau lainnya. Contohnya adalah firman Allah, innama harrama alaikumul maitata wa dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi faman yaturra ghaira baghi wa la 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembeli dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An-Nahl 115. Jadi Ibnu Abbas berkata, makna baghin di situ adalah dengan tidak menganiaya terhadap bangkai, sementara adin yaitu tidak pula melampaui batas di dalam memakannya. Tapi menurut riwayat lain, baghin itu artinya adalah tidak membangkang atau tidak angkat senjata terhadap pemimpin atau penguasa. Lalu makna adin adalah tidak berbuat maksiat di dalam safar. Ya, jadi ada dua pendapat di sini, ada dua makna, maka pendapat yang paling kuat adalah pendapat pertama, sebab dalil tidak mengarah kepada makna kedua dalam ayat tersebut. Yang dimaksud dengan kehalalan hal-hal yang disebutkan di situ adalah melawan kondisi darurat atau sehingga tidak diharamkan karena khawatir jiwa binasa ya. Jadi misalnya makan bangkai babi itu kan haram, tapi dia bisa halal kalau darurat gitu. Ya, kalau misalnya lagi di tengah hutan, kalau nggak makan akan mati. Otomatis makan seadanya yang ada, yaitu makanan-makanan yang haram, yang penting tidak berlebihan ya, tidak melampaui batas tadi gitu. Ini yang dimaksud ayat ini. Lalu sedangkan di dalam kondisi membangkang terhadap imam atau pemimpin, berarti ini pendapat yang kedua tadi ya, dan dalam kondisi safar yang diharamkan dan sebagainya, tetap berlaku diharamkan bangkai. Jadi makanya makna yang kedua yaitu baghin artinya melawan pemerintah ya, lalu adin artinya adalah safar yang diharamkan. Ini adalah makna yang kurang tepat ya. Gitu. Jadi dibawa ke makna yang pertama tadi ya, yang rojih gitu, yang paling kuat. Contoh lainnya lagi adalah tentang klasifikasi yang ketiga ini menurut tafsir bil maksur, yaitu
Contohnya, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum illa ayyafuna aw ya'fu alladzi biyadihi 'uqdatun nikah. Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur atau jima dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah setengah dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istrimu itu memaafkan dan dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Al-Baqarah 237. Nah, di sini Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, yang digaris bawah di situ, makna orang yang memegang ikatan adalah suami. Sedangkan Ibnu Abbas memaknai makna orang yang memegang ikatan nikah adalah wali, ya. Maka di sini pendapat yang kuat adalah pendapat pertama, yaitu maksudnya adalah suami. Sebab maknanya menunjukkan ke arah itu, juga karena telah diriwayatkan sebuah hadis dari Nabi mengenainya. Ya, jadi pendapat yang rojih atau yang kuat adalah pendapat Ali, yaitu yang dimaksud orang yang memegang ikatan nikah adalah suami, bukan wali. Di situ catatan kaki nomor 2 di situ, ya. Mungkin maksud ayat, jika mantan istrimu merelakan separuhnya, maka kamu tidak perlu memberi mahar apapun. Namun jika kamu suami merelakan hakmu yang separuh sehingga mahar kamu serahkan semua penuh kepada istrimu, mantan istrimu, maka itu lebih utama. Ya, ini kalau kasus cerai, ya, sebelum jima gitu. Ya, kita ke tema baru, yaitu tentang penerjemahan Al-Quran. Terjemah secara bahasa dipakai untuk beberapa arti yang semuanya kembali kepada arti menjelaskan. Ya, terjemah artinya menjelaskan. Dan secara istilah, terjemah adalah mengungkapkan perkataan dengan bahasa lain. Terjemah Al-Quran adalah mengungkapkan makna-makna Al-Quran dengan menggunakan bahasa lain. Terjemah ada 2 macam, yaitu terjemah harfiyah, yaitu menerjemahkan kata per kata. Yang kedua adalah terjemah maknawiyah atau tafsiriyah, yaitu mengungkapkan makna perkataan atau kalimat dengan menggunakan bahasa lain tanpa memperhatikan atau tanpa terikat dengan kosakata atau mufradat dan susunan kalimatnya. Ya, terjemah bebas itu namanya terjemah maknawiyah atau tafsiriyah, ya. Contohnya adalah firman Allah yang berbunyi, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Az-Zukhruf 43. Maka terjemahan harfiahnya adalah dengan cara menerjemahkan kata per kata di dalam ayat ini menjadi inna, kemudian ja'alnahu diterjemahkan, lalu Qur'anan diterjemahkan, lalu Arabiyyan, dan seterusnya. Adapun terjemah maknawiyah adalah dengan menerjemahkan makna ayat secara keseluruhan tanpa memperhatikan arti tiap kata dan susunannya. Penerjemahan semacam ini lebih dekat pada makna tafsir ijmali atau umum, ya. Jadi terjemah tafsiriyah atau maknawiyah disebut juga dengan tafsir ijmali atau umum. Berikutnya adalah hukum terjemah Al-Quran. Menurut jumhur ulama, terjemah Al-Quran secara harfiah adalah sesuatu yang mustahil secara kenyataan dan haram secara syar'i. Diulang, menurut jumhur ulama, terjemah Al-Quran secara harfiah adalah sesuatu yang mustahil secara kenyataan dan haram secara syar'i. Sebab dalam metode menerjemahkan disyaratkan beberapa syarat yang tidak bisa terpenuhi dengan terjemah harfiah. Ya, jadi diulang, terjemah harfiah atau terjemah per kata itu mustahil secara kenyataan dan haram secara syar'i, hukumnya haram, ya, menerjemahkan per kata. Karena alasannya, 1, harus ada kesesuaian antara kosakata bahasa asli dengan bahasa terjemahan.
2. Harus ada kesesuaian antar perangkat-perangkat makna antar bahasa yang akan diterjemahkan atau bahasa aslinya dengan bahasa terjemahnya. Lalu nomor 3, harus ada kemiripan antara bahasa asli dengan bahasa terjemahan dalam hal susunan kata, dalam susunan kalimat, sifat, idhofah atau gabungan kata atau kata majemuk ya. Lalu berkata sebagian ulama, terjemah harfiah ini dapat diterapkan pada sebagian ayat atau semisalnya. Akan tetapi meski demikian tetap diharamkan karena terjemah harfiah itu tidak mungkin dapat mengungkapkan makna secara sempurna dan tidak bisa memberi pengaruh jiwa seperti pengaruh Al-Quran yang jelas yang berbahasa Arab. Dan tidak ada hal yang mendesak untuk menggunakan terjemah secara harfiah karena sudah cukup dengan terjemah secara maknawiyah atau terjemah tafsiriyah. Berdasarkan uraian di atas, meskipun dirasa memungkinkan menggunakan terjemah harfiah pada sebagian kata, namun hal itu tetap juga terlarang secara syar'i, kecuali untuk menerjemahkan suatu kata yang khusus dengan bahasa orang yang diajak bicara, supaya dia memahaminya. Tanpa menerjemahkan seluruh susunannya, maka hal itu dibolehkan. Adapun menerjemahkan Al-Quran secara maknawiyah, maka hal itu diperbolehkan, karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam hal tersebut, dan terkadang hal itu justru menjadi wajib ketika menjadi perantara untuk menyampaikan Al-Quran dan Islam kepada orang-orang yang tidak bisa berbahasa Arab, karena menyampaikan hal itu adalah wajib, dan segala sesuatu yang tidak akan menjadi sempurna kecuali dengannya, maka ia menjadi wajib hukumnya. Akan tetapi, kebolehan terjemah Al-Quran maknawiyah dengan beberapa syarat berikut ya. Jadi ada syarat-syarat menerjemahkan secara maknawiyah atau ijmali atau umum, yaitu 1. Tidak menjadikan terjemahan maknawiyah tersebut sebagai pengganti dari Al-Quran, sehingga merasa cukup dengan terjemah maknawiyah saja tanpa merasa butuh lagi kepada Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran harus ditulis dengan bahasa Arab, kemudian meletakkan terjemahan tersebut di sampingnya sehingga kedudukannya seperti tafsir bagi ayat Al-Quran. Lalu nomor 2, syarat kedua adalah orang yang menerjemahkan harus benar-benar menguasai kedua bahasa tersebut, yaitu bahasa asli dan bahasa terjemah, dan apa yang dikehendaki dari kedua bahasa tersebut sesuai bentuk kalimat. Lalu yang ketiga adalah orang yang menerjemahkan harus benar-benar mengetahui makna lafaz syar'i dalam Al-Quran. Terjemah Al-Quran tidak diterima kecuali dari orang yang dapat dipercaya untuk melakukannya, yaitu seorang muslim yang istiqomah di dalam agamanya. Lalu judul baru yaitu para ahli tafsir terkenal dari kalangan para sahabat. Ya, ini penjelasan tentang siapa saja ahli tafsir di kalangan sahabat. Beberapa sahabat dikenal sebagai ahli tafsir, diantaranya sebagaimana yang disebutkan As-Suyuti adalah 4 khalifah Islam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, lalu Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Hanya saja riwayat mengenai 3 orang pertama selain Ali tidaklah terlalu banyak karena kesibukan mereka menguasai pemerintahan atau kekhalifahan. Di samping masih belum diperlukan adanya riwayat mengenai hal itu karena begitu banyaknya kalangan para sahabat yang memahami tafsir. Di antara kalangan para sahabat yang dikenal sebagai ahli tafsir adalah Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Berikut ini riwayat hidup singkat dari Imam Ali, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Abbas. Yang pertama kita akan jelaskan Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah anak paman Rasul atau sepupunya dan suami dari putrinya Fatimah alias menantunya, serta orang yang pertama-tama beriman dan dari kalangan keluarga dekatnya. Ia lebih dikenal dengan nama ini, sedangkan kunyah atau sapaannya adalah Abul Hasan dan Abu Turab. Dilahirkan 10 tahun
sebelum diutusnya Nabi sebagai Nabi, terdidik di pangkuan Nabi, mengikuti semua peperangan Rasul, dan memegang panji di sebagian besar peperangan, serta tidak pernah ketinggalan kecuali pada perang Tabuk karena diminta Nabi tinggal untuk menjaga keluarga beliau. Ya, jadi pada perang Tabuk Ali bin Abi Thalib nggak ikut perang. Ketika itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ali, yaitu, tidakkah engkau rela kedudukanmu bagiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa? Hanya saja tidak ada nabi setelahku. Keutamaannya banyak sekali diriwayatkan, tidak seperti para sahabat lainnya. Dua kelompok celaka karena salah dalam menyikapi Ali, ya. Ini disebutkan dua kelompok yang celaka karena salah dalam menyikapi Ali bin Abi Thalib, yaitu pertama adalah kelompok An-Nawasib yang menancapkan permusuhan terhadap Ali dan berusaha menyembunyikan sama sekali keutamaan Ali. Lalu yang kelompok kedua adalah kaum Rafidhah atau Syiah yang berlebih-lebihan menurut klaim mereka dalam mencintai dan mengarang-arang keutamaan Ali yang tidak semestinya, bahkan bila direnungi justru banyak cacatnya atau tidak benar, ya, karena Syiah itu sangat mengagungkan Ali bin Abi Thalib, ya. Lalu berikutnya beliau radhiyallahu anhu, Ali ini terkenal sebagai seorang yang pemberani dan pintar, berilmu dan suci hatinya. Maka tidak heran bila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berharap agar jangan sampai menghadapi permasalahan pelik tanpa melibatkan Abu Hasan atau Ali ini. Para ahli nahwu mengungkapkannya dengan istilah masalah yang tanpa Abu Hasannya atau masalah yang tanpa Ali bin Abi Thalib. Ya, saking Ali bin Abi Thalib itu sahabat yang sangat penting, ya, di dalam menyelesaikan permasalahan umat. Lalu berikutnya diriwayatkan dari Ali bahwasanya dia pernah berkata, tanyakan padaku tentang kitabullah, kata Ali. Demi Allah, tidak satu ayat pun kecuali aku mengetahuinya, apakah diturunkan pada malam atau siang hari, ya, saking alimnya Ali tentang Al-Quran, ya. Beliau menyuruh bertanya kepada beliau Al-Quran yang belum dipahami, ya, karena dari Al-Fatihah sampai An-Nas beliau tahu semua tentang Al-Quran. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, bila ada riwayat dari periwayat yang dapat dipercaya yang meriwayatkan dari Ali, maka kami tidak akan mengambil yang lainnya, ya, saking dipercayanya Ali, ya. Diriwayatkan juga darinya Ibnu Abbas bahwasanya dia berkata, apa yang aku ambil dari tafsir Al-Quran maka pastilah ia dari Ali, ya. Jadi Ibnu Abbas mengambil tafsir Al-Quran itu dari Ali bin Abi Thalib. Ia salah seorang dari anggota Dewan Syuro yang dinominasikan Umar guna menunjuk khalifah. Abdurrahman menawarkan jabatan itu kepadanya, namun ia menolaknya kecuali dengan syarat-syarat yang sebagiannya tidak dapat diterimanya. Kemudian dia, Abdurrahman bin Auf, membaiat Utsman. Ya, tadinya mau Ali yang dijadikan pemimpin, lalu akhirnya Abdurrahman membaiat Utsman karena Ali menolak, ya. Kemudian Ali dan orang-orang pun membaiatnya. Ya, jadi di sini kemudian Abdurrahman membaiat Utsman, kemudian Ali dan orang-orang pun membaiatnya. Sepeninggal Utsman, Ali dibaiat untuk menjabat sebagai khalifah sehingga terbunuh sebagai syahid di Kufah pada malam 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Ya, jadi ini keutamaan Ali bin Abi Thalib, ya. Diulang,
Abdurrahman menawarkan jabatan sebagai khalifah gitu kan. Namun Ali bin Abi Thalib menolaknya kecuali dengan syarat-syarat yang sebagiannya tidak dapat diterimanya. Kemudian Abdurrahman bin Auf akhirnya membaiat Utsman ya. Kemudian baru Ali dan orang-orang pun membaiatnya ya. Jadi sepeninggal Utsman ya, setelah Utsman meninggal akhirnya Ali dibaiat sebagai khalifah hingga menjabat khalifah hingga Ali juga terbunuh sebagai syahid di Kufah pada malam 17 Ramadan tahun 40 Hijriah ya. Lalu berikutnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil al-Hadzali, sedangkan ibunya Ummu Abd yang terkadang nasab beliau dinisbatkan kepadanya. Ya, ini catatan kaki tentang Ummu Abd. Ayahnya mati dalam agama jahiliyah, sedangkan ibunya hidup dalam masa Islam dan memeluk agama Islam. Ya, jadi ayahnya Abdullah bin Mas'ud mati dalam agama jahiliyah, sedangkan ibunya hidup dalam masa Islam dan memeluk agama Islam. Ya, jadi ini tentang Abdullah bin Mas'ud, nasab beliau. Ia merupakan salah seorang dari orang-orang yang masuk Islam terdahulu, ya. Berhijrah 2 kali dan ikut serta dalam perang Badar dan peperangan setelahnya. Ia mengambil Al-Quran dari Nabi SAW sebanyak 70-an surat. Pada permulaan Islam, Nabi SAW pernah berkata padanya, "Innaka lagulamun mu'allim." Sesungguhnya engkau adalah si anak yang berpredikat pengajar. Ya, saking alimnya Abdullah bin Mas'ud ini ya. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad nomor 462. Ya, lalu berikutnya beliau juga bersabda, ya, Nabi bersabda, "Man ahabba an yaqra'al Qur'an ghadan kama unzila falyaqra'hu ala qira'ah ibni ummi abadin." Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dalam kondisi masih segar sebagaimana diturunkannya, maka bacalah sesuai bacaan Ibnu Ummu Abd. Maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud ini gitu ya. Ini sabda Rasul ya. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, para sahabat Rasulullah SAW telah mengetahui bahwa aku adalah orang yang paling mengetahui mengenai kitabullah di kalangan mereka. Dalam momen yang lain, ia berkata, "Demi Allah yang tidak Tuhan yang berhak disembah selainnya, tidaklah satu surat pun dari kitabullah yang diturunkan melainkan aku mengetahui di mana dia diturunkan, dan tidaklah satu ayat dari kitabullah yang diturunkan melainkan aku mengetahui pada siapa ia turun. Seandainya aku mengetahui ada seseorang yang lebih mengetahui dariku mengenai kitabullah yang bisa dicapai dengan unta atau kendaraan, maka pasti aku akan berangkat ke sana." Ia termasuk orang yang mengabdi kepada Nabi SAW yang memasangkan kedua sandalnya, mengambilkan air untuk wudhunya. Ya, jadi Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang mengabdi kepada Nabi, ya, yang memasangkan kedua sandal Nabi, mengambilkan air untuk wudhu Nabi, dan mengambilkan bantal untuk tidur Nabi. Sampai-sampai Abu Musa al-Asy'ari berkata, "Saat aku datang bersama saudaraku dari Yaman, kami tinggal beberapa waktu di Madinah.
Dalam masa itu kami menyangka Abdullah bin Mas'ud ini sebagai anggota keluarga Nabi karena kami melihat betapa seringnya ia dan ibunya menemui Nabi. Ya, ini keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Dia begitu lama mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga membuatnya begitu terpengaruh dengan petunjuk Nabi. Hudzaifah berkata mengenainya, "Aku tidak mengenal seorang pun yang lebih dekat petunjuk dan sifatnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Ibnu Ummu Abd ini atau Abdullah bin Mas'ud ini." Ia pernah diutus Umar bin Khattab ke Kufah untuk mengajarkan urusan agama kepada penduduknya dan mengutus Amr bin Yasir sebagai amirnya. Umar mengomentari, sesungguhnya keduanya termasuk orang-orang cerdas di kalangan sahabat Nabi. Karena itu, ikutilah mereka berdua. Siapa? Amr bin Yasir dan Abdullah bin Mas'ud ya, yang diutus Umar ke Kufah. Kemudian Utsman mengangkatnya jadi amir di Kufah, ya, lalu mencopotnya dan memerintahkannya agar kembali ke Madinah. Di Madinah Abdullah bin Mas'ud wafat ya pada tahun 32 Hijriah dan dikuburkan di pekuburan Baqi dalam usia 70-an tahun. Lalu berikutnya adalah Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas ya. Yaitu dia adalah anak paman sepupu Rasul. Ya, anak paman atau sepupu Rasul. Ibnu Abbas ya yang terkenal tentang hadis ihfadzillah yahfadzka gitu ya. Lahir 3 tahun sebelum Hijriah. Lahir 3 tahun sebelum hijrah. Dia hidup bersama Rasul dan mendampinginya karena ia adalah anak pamannya atau sepupunya. Sedangkan bibinya yaitu Maimunah merupakan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah merengkuhnya ke dada beliau seraya berdoa, "Ya Allah, ajarilah ia hikmah." Dalam suatu riwayat disebutkan al-hikmah adalah Alkitab atau Al-Quran. Beliau juga mendoakannya ketika menyiapkan air wudhu untuk beliau. Ya Allah, anugerahilah Ibnu Abbas ini pemahaman agama kepadanya. Berkat doa yang diberkahi ini, ia kemudian benar-benar menjadi tintanya umat atau lautan ilmu di dalam menyebarkan tafsir dan fikih. Allah menganugerahinya taufik giat mendapatkan ilmu dan bersungguh-sungguh di dalam menuntutnya serta bersabar di dalam menerimanya. Dengan begitu ia meraih kedudukan yang tinggi sampai-sampai Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengundangnya ke majelis-majelisnya dan mengambil pendapatnya. Orang-orang Muhajirin berkata kepada Umar, "Tidaklah engkau undang anak-anak kami sebagaimana engkau undang Ibnu Abbas?" Maka Umar menjawab, "Dia itu pemuda yang menginjak dewasa, yang memiliki lisan yang banyak bertanya dan hati yang banyak akalnya." Pada suatu hari Umar mengundang mereka. Lalu tak berapa lama menghadirkan Ibnu Abbas bersama mereka untuk memperlihatkan kepada mereka kebenaran langkahnya tersebut. Ya, kecerdasan Ibnu Abbas ya. Umar berkata, "Apa pendapat kalian mengenai firman Allah bila telah datang pertolongan Allah dan penaklukan?" Di surat An-Nasr hingga selesai ya. Maka sebagian mereka berkata, "Kita diperintahkan agar memuji Allah dan meminta ampun kepadanya bila kita menang." Sebagian lagi hanya terdiam saja. Lalu Umar pun berkata kepada Ibnu Abbas, "Apakah kamu juga berpendapat demikian, wahai Ibnu Abbas?" Lalu Ibnu Abbas menjawab, "Tidak." Lalu Umar menjawab, "Surat itu berkenaan dengan ajal Rasulullah." Lalu Ibnu Abbas menjawab,
Surat An-Nasr ini berkenaan dengan ajal Rasulullah, di mana Allah memberitahukan kepadanya bila telah datang pertolongannya dan penaklukan kota Mekah, maka itulah tanda ajal Nabi sudah dekat. Karena itu, sucikanlah dia dengan memuji Rabbmu, sucikanlah Allah dengan memuji Rabbmu dan meminta ampunlah kepadanya, karena dia Maha Penerima Taubat. Umar berkata, yang aku ketahui memang seperti yang engkau ketahui itu, wahai Ibnu Abbas. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, sebaik-baik turjuman Al-Quran atau penerjemah Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Lalu berikutnya, andai kata ia seusia kami, andai kata Ibnu Abbas seusia kami, niscaya tidak seorang pun dari kami yang menandinginya. Padahal Ibnu Abbas hidup setelahnya Ibnu Mas'ud selama 36 tahun kemudian. Nah, bagaimana pendapat Anda mengenai ilmu yang diraihnya setelah itu? Ibnu Umar pernah berkata kepada salah seorang yang bertanya mengenai suatu ayat kepadanya, berangkatlah menuju Ibnu Abbas, lalu tanyakanlah kepadanya, sebab ia adalah sisa sahabat yang masih hidup yang paling mengetahui wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Yaitu pujian Ibnu Umar ya kepada Ibnu Abbas. Lalu atau berkata, aku tidak pernah melihat sekalipun ada suatu majelis yang lebih mulia dari majelisnya Ibnu Abbas dari sisi fikih, demikian juga yang paling agung dari sisi wibawanya. Sesungguhnya para ahli fikih berada di sisinya, para ahli Quran berada di sisinya, dan para ahli syair juga berada di sisinya. Ia menimbakan untuk mereka semua dari lembah yang luas. Maksudnya mengajarkan ilmu yang banyak. Abu Wa'il berkata, saat Ibnu Abbas menjadi amir haji atas perintah Khalifah Utsman, pernah ia berpidato kepada kami dengan membuka surat An-Nur. Ia membaca dan menafsirkannya. Selama ia begitu, aku pun bertutur pada diriku. Aku tidak pernah melihat ataupun mendengar ucapan seseorang sepertinya. Andai kata didengar oleh orang-orang Persia, Romawi, dan Turki, pastilah mereka semua masuk Islam. Saat Ibnu Abbas diangkat jadi amir haji tersebut oleh Khalifah Utsman, itu adalah tahun 35 Hijriah. Lalu diangkat jadi penguasa di Basrah oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, namun tatkala ia atau Ali meninggal karena terbunuh, Ibnu Abbas pulang ke Hijaz, kawasan Mekah Madinah, dan bermukim di Mekah, kemudian keluar dari sana menuju Thaif dan wafat di sana pada tahun 68 Hijriah dalam usia 71 tahun. Sekarang bab baru, yaitu bab 6, ahli tafsir yang terkenal dari kalangan tabi'in, ya, itu yang tadi dari kalangan sahabat ya, ada Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib ya. Adapun dari kalangan tabi'in, kita lihat ahli tafsir yang terkenal dari kalangan tabi'in begitu banyak, di antaranya 1. Penduduk Mekah, mereka adalah pengikut Abdullah bin Abbas atau pengikut Ibnu Abbas dari Mekah itu, yaitu siapa? Imam Mujahid, Imam Ikrimah, dan Atha bin Abi Robah. Lalu yang nomor 2, tabi'in penduduk Madinah, yaitu mereka adalah pengikut Ubay bin Ka'ab seperti Zaid bin Aslam, Abul Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Lalu yang ketiga, penduduk Kufah, mereka adalah pengikut Abdullah bin Mas'ud seperti Qatadah, Alqamah, dan Asy-Sya'bi. Kita sebutkan biografi 2 tokoh dari mereka, yaitu Imam Mujahid dan Imam Qatadah. Tadi Imam Mujahid itu di nomor 1 ya, pengikut Ibnu Abbas ya. Sedangkan Qatadah itu
yang nomor 3, yaitu pengikut Ibnu Mas'ud. Yang pertama adalah Mujahid. Imam Mujahid, dia bernama lengkap Imam Mujahid bin Jabr al-Makki, budak yang dimerdekakan, As-Sa'ib bin Abi Sa'ib al-Makhzumi, ya. Jadi Imam Mujahid ini adalah seorang budak. Lahir pada tahun 21 Hijriah, mengambil tafsir dari Ibnu Abbas. Ibnu Ishaq meriwayatkan darinya bahwa Mujahid berkata, "Aku pernah memaparkan mushaf kepada Ibnu Abbas 3 kali dari awal surat hingga akhir." Ya, memaparkan mushaf kepada Ibnu Abbas 3 kali dari awal surat hingga akhir, dan aku berhenti di setiap ayat dan bertanya kepadanya. Ya, Masya Allah ya, jadi benar-benar berguru kepada Ibnu Abbas sampai 3 kali khatam Al-Quran. Siapa di sini? Imam Mujahid ya. Lalu Sufyan As-Tsauri berkata, "Jika datang tafsir dari Mujahid, maka itu sudah mencukupimu." Ya, ini pujian Sufyan As-Tsauri. Lalu pujian Asy-Syafi'i dan Al-Bukhari memegang teguh tafsir Imam Mujahid ini ya, Imam Syafi'i dan Al-Bukhari ini. Dan Al-Bukhari menjadikannya nukilan terbanyak dalam kitab Sahih Bukhari-nya. Ya, menukil dari Imam Mujahid ini karena berasal dari Ibnu Abbas ya. Lalu Az-Zahabi berkata di akhir biografi Mujahid, yaitu umat telah sepakat akan keimaman Mujahid dan berhujjah dengannya. Ya, dia wafat di Mekah ketika sujud tahun 104 Hijriah dalam usia 83 tahun. Lalu berikutnya adalah Imam Qatadah ya. Ya, Imam Qatadah, dia bernama lengkap Qatadah bin Du'amah As-Sadusi Al-Basri, dilahirkan buta pada tahun 61 Hijriah. Masya Allah ya. Imam yang buta tapi ahli tafsir di sini ya, Imam Qatadah ini. Ya, diulang, beliau dilahirkan buta ya pada tahun 61 Hijriah. Dia bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan memiliki kekuatan hafalan yang luar biasa hingga ia sendiri berkata, "Aku tidak pernah sekalipun berkata kepada ahli hadis, 'Tolong ulangi untukku.' Kedua telingaku tidaklah mendengar apapun melainkan pasti dihafal kolbuku atau hatiku." Ya, Masya Allah, ini keutamaan Imam Qatadah ya, walaupun buta tetapi telinganya sangat tajam ya. Lalu Imam Ahmad menyebutkan panjang lebar dan menyebar ilmunya. Ya, jadi yang menyebarkan ilmu Imam Qatadah adalah Imam Ahmad. Ya, menyebutkan panjang lebar dan menyebar ilmunya, fikihnya dan pengetahuannya dalam khilaf dan tafsir. Juga mensifatinya dengan hafalan dan fikih yang mendalam. Tidak mendengar apapun melainkan dia hafal ya. Jadi sekali mendengar langsung hafal ya. Dia wafat di Wasit tahun 117 Hijriah dalam usia 56 tahun. Lalu berikutnya bab baru tentang ayat muhkam dan mutasyabih. Ya, kita lihat berdasarkan muhkam dan mutasyabih. Di sini catatan kaki muhkam artinya jelas dan mutasyabih artinya samar atau serupa. Al-Quran dibagi menjadi 3 jenis ya. Berdasarkan muhkam dan mutasyabih, samar dan jelasnya ayat Al-Quran, maka dibagi 3 jenis, yaitu pertama adalah muhkam umum. Ya, muhkam umum adalah semua isi Al-Quran adalah muhkam. Seperti firman Allah, "Kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fussilat min ladun hakimin khabir," ya, di surat Hud ayat 1. Kitab yang muhkam ayat-ayatnya, kemudian diperinci dari sisi yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Ya, jadi arti muhkam umum di sini adalah
semua isi Al-Qur'an adalah muhkam atau jelas ya. Maknanya itu jelas ya. Lalu dalil berikutnya alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim, ya itulah ayat-ayat kitab yang muhkam, surat Yunus ayat 1. Ya, muhkam di sini artinya jelas ya. Lalu berikutnya adalah wa innahu fi umil kitabil ladaina aliyun hakim. Sesungguhnya ia di umul kitab atau lauhul mahfuz di sisi kami benar-benar tinggi dan muhkam. Ya, ini makna muhkam umum. Makna muhkam di sini adalah kokoh dan indah lafaznya dan maknanya dalam puncak kefasihan dan balaghah. Ya, ini makna muhkam umum ya. Jadi kokoh, indah lafaznya dan indah maknanya. Diulang ya. Jadi makna muhkam di sini adalah ayat Al-Qur'an itu kokoh, indah lafaznya dan maknanya dalam puncak kefasihan dan balaghah ya. Kabar-kabar di dalamnya benar lagi bermanfaat, tanpa ada kedustaan, tanpa ada pertentangan, tanpa ucapan sia-sia yang tidak ada kebaikannya, sementara hukum-hukumnya secara seluruhnya adil, tanpa ada kezaliman dan hukum yang rendah. Ya, ini adalah jenis pertama dari pembagian ayat Al-Qur'an pembagian ayat Al-Qur'an berdasarkan muhkam dan mutasyabihnya ya. Lalu jenis yang kedua adalah mutasyabih umum, yaitu semua isi Al-Qur'an mutasyabih. Ya, tadi mutasyabih kita lihat di sini di bawah tuh makna mutasyabih atau serupa di sini adalah masing-masing isi Al-Qur'an serupa satu sama lain dalam kesempurnaan, keindahan dan tujuan yang mulia. Ya, kita baca dalilnya dulu. Ya, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Ya, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Qur'an yang mutasyabih, lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepadanya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Az-Zumar ayat 23. Jadi makna mutasyabih atau serupa di sini adalah masing-masing isi Al-Qur'an serupa satu sama lain dalam kesempurnaan, keindahan dan tujuan yang mulia ya. Lalu berikutnya dalil ayat mutasyabih adalah kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. An-Nisa 82 ya. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira ya. Nah, ini adalah makna mutasyabih, yaitu mutasyabih umum, yaitu semua ayat Al-Qur'an itu serupa satu sama lain dalam kesempurnaan, keindahan dan tujuan yang mulia. Nah, lalu jenis yang ketiga di sini adalah muhkam khusus di sebagian dan mutasyabih khusus di sebagian yang lain. Seperti firman Allah, yaitu huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Ya, di sini di Al-Imran ayat 7 ya. Dialah yang menurunkan Alkitab Al-Qur'an kepada kamu, di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Qur'an, dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Ya, di sini makna muhkam di sini adalah
makna ayat begitu jelas tanpa tersamar. Ya, ini yang dimaksud muhkam di sini adalah makna ayatnya jelas ya, tanpa kesamaran. Ya, jadi mudah kita pahami. Di sini ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu ya. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Al-Hujurat ayat 13. Dalil lain adalah contoh ayat yang muhkam lain adalah ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah 21. Lalu wa ahallallahu al-bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Ya, Al-Baqarah 275. Contoh ayat muhkam lagi, hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinziri wa ma uhilla lighairillahi bih. Dan diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih untuk selain Allah. Al-Maidah ayat 3. Contoh-contoh lainnya begitu banyak ya. Adapun makna mutasyabih sekarang ya. Makna mutasyabih di sini adalah tersamarnya makna ayat sehingga ia membayangkan apa yang tidak pantas bagi Allah, kitabnya, rasulnya, tetapi orang yang dalam ilmunya mampu memahaminya, berbeda dengannya. Ya, ini namanya ayat mutasyabih ya. Hanya diketahui maknanya atau tafsirnya oleh orang-orang yang berilmu ya. Adapun orang-orang yang tidak berilmu, dia akan membayangkan apa yang tidak pantas bagi Allah, kitabnya, rasulnya gitu. Contoh yang berkaitan dengan Allah, seseorang salah memahami firman Allah, bal yadahu mabsutatani. Ya, di sini bahkan kedua tangannya terbentang. Al-Maidah ayat 5. Kedua tangan Allah ya, kedua tangan Allah terbentang. Dengan memahami tangan Allah mirip dengan tangan makhluk. Ya, ini orang-orang yang tidak dalam ilmunya memahami tangan di sini adalah seperti tangan makhluk, seperti tangan manusia gitu. Ya, contoh yang berkaitan dengan kitabullah. Ia memahami ada pertentangan di Al-Qur'an sehingga ia mendustakan sebagian ayatnya. Seperti firman Allah. Ya, ini contoh yang berkaitan dengan kitabullah ya. Kalau tadi contoh yang berkaitan dengan Allah itu orang yang tidak dalam ilmunya mengatakan tangan Allah itu seperti tangan makhluk ya, tangan Allah seperti tangan makhluk. Itu adalah penafsiran yang salah ya. Ini namanya contoh ayat mutasyabihat yang berkaitan dengan Allah. Lalu contoh ayat mutasyabihat yang berkaitan dengan kitabullah ya. Ia memahami ada pertentangan di Al-Qur'an sehingga ia mendustakan sebagian ayatnya. Contohnya, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. An-Nisa ayat 79. Dengan firman Allah, wa in tusibuhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibuhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik. Qul kullun min indillah. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi kamu Muhammad ya. Kesialan itu katanya dari Nabi Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. An-Nisa ayat 79 ya. Jadi orang yang tidak dalam ilmunya mengatakan kalau musibah itu, kesialan itu karena nabi gitu ya. Tapi kalau kebaikan itu dari sisi Allah. Padahal katakanlah harusnya baik musibah, baik kebaikan atau nikmat itu semuanya dari Allah
ya. Lalu berikutnya adalah contoh yang berkaitan dengan Rasulnya. Seseorang salah paham dalam firman Allah, fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablika laqad ja'akal haqqu mir rabbika falatakunanna minal mumtarin. Ya, maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Yunus ayat 94. Yang nampak dari ayat bahwa awalnya Nabi Muhammad ragu terhadap wahyu yang diturunkan kepadanya. Ya, ini tentunya penafsiran yang salah ya. Karena Nabi itu tidak pernah ragu dengan ayat Al-Qur'an gitu. Lalu di sini kita akan jelaskan perbedaan sikap orang yang dalam ilmunya dan orang-orang yang menyimpang dalam ayat-ayat mutasyabih. Ya, sikap kedua kelompok ini sudah dijelaskan Al-Qur'an, sudah dijelaskan Allah ya, sikap kedua kelompok ini, yaitu kelompok yang dalam ilmunya dengan kelompok yang dangkal ilmunya. Allah berfirman, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wilih. Ya, ini Allah mensifati orang-orang yang dangkal ilmunya, yaitu adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah ya. Jadi ayat-ayat yang samar ini punya samar tafsirnya gitu, dan yang mengetahui hanya orang berilmu itu kan. Orang yang dangkal ilmunya itu menjadikan ayat-ayat mutasyabihat ini untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya ya. Lalu kalau tentang kelompok, Allah jelaskan tentang kelompok yang dalam ilmunya, yaitu di warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Ya, di sini dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Ya, ini kalau orang yang dalam ilmunya itu sami'na wa ata'na ya. Percaya dengan Al-Qur'an ya, percaya dengan ayat-ayat yang masih samar maknanya gitu. Orang-orang yang menyimpang menjadikan ayat-ayat mutasyabihat sebagai sarana menghujat Al-Qur'an, menimbulkan fitnah di tengah manusia dan mentakwil maknanya bukan menurut apa yang dikehendaki Allah, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Lalu adapun orang-orang yang dalam ilmunya, mereka beriman bahwa semua yang datang di kitabullah adalah benar tanpa ada pertentangan karena semuanya berasal dari Allah ya. Di sini dalilnya walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya. Kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. An-Nisa 82. Dan apa yang nampak mutasyabih maka dikembalikan kepada muhkam sehingga menjadi muhkam. Di contoh pertama mereka berkata, Allah memiliki dua tangan hakiki sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, tidak serupa tangan-tangan makhluk, sebagaimana ia memiliki zat yang tidak serupa dengan zat makhluk. Sebab Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, jadi ini tentang yang menyamakan tangan Allah dengan tangan manusia atau tangan makhluk, maka ini salah ya. Karena ada dalil lain, ada di surat Asy-Syura ayat 11, yaitu dalil tentang laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada apapun yang serupa dengan Allah, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui ya. Jadi jangan memaknai tangan balyadahu mabsutatani gitu ya. Jangan ditafsirkan dengan tangan Allah itu sama seperti tangan manusia. Tadi ada di mana balyadahu mabsutatani ya, di situ di Al-Maidah ayat 5, jangan ditafsirkan bahwa tangan Allah seperti tangan makhluk, karena
ada dalil lain yang memperkuat bahwa Allah tidak serupa dengan lainnya, atau di di surat Asy-Syura ayat 11 ini ya, menunjukkan dalil kuat bahwa laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada apapun yang serupa dengan Allah gitu. Mereka mengatakan dalam contoh kedua, kebaikan dan keburukan keduanya terjadi dengan takdir Allah. Tetapi kebaikan sebabnya adalah karunia Allah, sementara keburukan sebabnya adalah perbuatan hamba, seperti dalam firman Allah, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Nah, ini dalil untuk menyanggah yang mengatakan bahwa kebaikan itu karena karunia Allah, sementara keburukan sebabnya adalah perbuatan hamba, yaitu disanggah dengan dalil surat Surah ayat 30. Musibah apapun yang menimpamu, maka itu karena ulah tangan dosa kalian, dan Dia mengampuni banyak dosa. Di sini dijelaskan disandarkannya keburukan kepada hamba adalah menyandarkan sesuatu kepada sebabnya, ya. Jadi ini yang dimaksud sinkronisasi atau hubungan antara ayat yang tadi dengan ayat Asy-Syura 30 ini ya. Jadi disandarkannya keburukan atau musibah kepada hamba adalah menyandarkan sesuatu kepada sebabnya, bukan menyandarkan kepada pencipta takdir gitu. Adapun penyandaran kebaikan dan keburukan kepada Allah adalah penyandaran sesuatu kepada pencipta takdir. Dari sini hilanglah kesalahpahaman dalam memahami dua ayat yang nampak bertentangan tersebut ya. Tadi di halaman dua ayat yang bertentangan adalah di An-Nisa ayat 79 bertentangan dengan di situ wa ma asobaka min hasanatin ya, apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahanmu sendiri. Lalu dijelaskan berikutnya, dan jika mereka memperoleh kebaikan mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah, dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan ini datang dari Nabi Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Maka dijelaskan di ayat Asy-Syura ini ayat 30, yaitu disandarkannya keburukan kepada hamba adalah menyandarkan sesuatu kepada sebabnya ya, karena ada akibat ada sebab gitu, bukan menyandarkan kepada pencipta takdir gitu. Adapun penyandaran kebaikan dan keburukan kepada Allah adalah penyandaran sesuatu kepada pencipta takdir. Dari sini hilanglah kesalahpahaman dalam memahami dua ayat yang nampak bertentangan tersebut. Mereka berkata dalam contoh ketiga, yaitu Nabi tidak ragu sedikit pun terhadap apa yang diwahyukan kepadanya. Bahkan beliau orang yang paling berilmu di antara manusia dan paling kuat yakinnya. Ya, tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi maksud ayat di situ adalah Nabi nggak mungkin ya, nggak mungkin ragu dengan ayat Al-Quran gitu. Yaitu tadi di halaman ini halaman 95 ya, Yunus ayat 94 di situ. Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan gitu ya. Nah, di sini ragu di sini akhirnya dijelaskan di halaman 98-nya ya. Tafsir yang benar adalah Nabi tidak ragu sedikit pun terhadap apa yang diwahyukan kepadanya. Bahkan beliau orang yang paling berilmu di antara manusia dan paling kuat yakinnya. Allah berfirman dalam ayat yang sama, yaitu Qul ya ayuhan nasu in kuntum fi syakkim min dini fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Surat Yunus ayat 104 ya. Yaitu katakanlah hai manusia, jika kamu masih dalam keraguan tentang agamaku, maka ketahuilah aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah,
tetapi aku menyembah Allah yang aku mematikan kamu dan aku telah diperintah supaya termasuk orang-orang yang beriman. Ya, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu dan aku telah diperintah supaya termasuk orang yang beriman. Ya, ini Nabi Muhammad ya berkata di sini, hai manusia, jika kamu masih dalam keraguan. Ini adalah yang berkata adalah Nabi Muhammad ya. Yunus ayat 104 ya. Jadi di sini menjelaskan, menegaskan bahwa Nabi itu tidak ragu sedikit pun dengan Al-Quran. Maknanya, jika kamu ragu terhadapnya, aku tetap yakin. Oleh karena itu, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah selainnya. Bahkan aku mengingkarinya dan hanya menyembah Allah. Ya. Firman Allah, jika kamu ragu terhadap apa yang kami wahyukan kepadamu, tidak melazimkan sifat ragu disematkan kepada Rasul. Ya. Tidakkah kamu melihat firman Allah, Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Katakanlah, jika Ar-Rahman Allah memiliki anak, maka aku menjadi orang pertama yang menyembahnya. Ya, saking yakinnya Nabi dengan Allah tanpa keraguan ya. Az-Zukhruf ayat 81. Apakah ayat ini melazimkan Allah memiliki anak atau memang sudah punya? Sekali-kali tidak, dan tidak patut bagi Allah, sebagaimana firman-Nya yaitu wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Maryam 92 sampai 93, yaitu tidak patut bagi Allah Ar-Rahman mengambil anak. Setiap yang di langit dan di bumi pasti mendatangi Ar-Rahman sebagai hamba. Lalu firman Allah berikutnya, dan jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Tidak melazimkan keraguan terjadi pada Rasul, karena larangan kepada sesuatu terkadang ditujukan kepada pihak yang tidak melakukannya gitu. Di sini wala yasuddunaka an ayatillahi ba'da idz unzilat ilaika wad'u ila rabbika wala takunanna minal musyrikin. Dan janganlah sekali-kali mereka dapat menghalangimu dari menyampaikan ayat Allah sesudah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu, dan serulah mereka kepada jalan Tuhanmu, dan janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang mempersekutukan Tuhan. Al-Qasas 87. Sudah diketahui bahwa mereka tidak menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari menyampaikan ayat-ayat Allah, dan tidak pula beliau terjatuh kepada kesyirikan, dan tidak pula beliau jatuh kepada kesyirikan. Tujuan larangan yang ditujukan kepada pihak yang tidak melakukannya adalah untuk mencela orang yang melakukannya dan memperingatkan manusia dari keburukannya. Nah, ini yang dimaksud dari ayat tersebut adalah tujuan larangan ditunjukkan kepada pihak yang tidak melakukan adalah tujuannya adalah untuk mencela orang yang melakukannya dan memperingatkan manusia dari keburukan mereka. Dari sini maka hilanglah kesamaran dan sangkaan yang tidak layak ditujukan kepada Rasul, bahwa Rasul itu ragu kepada Al-Quran gitu ya. Oke, kita lihat jenis mutasyabih di Al-Quran. Banyak tidak, kalau banyak kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, saya bacakan ya, tidak banyak. Di sini judul baru adalah jenis mutasyabih di Al-Quran. Mutasyabih di Al-Quran ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah mutasyabih hakiki, yaitu apa yang tidak diketahui hakikatnya oleh seorang pun, seperti hakikat sifat Allah. Ya, ini mutasyabih tadi samar ya, ayat-ayat yang samar maknanya, tidak diketahui maknanya, yaitu mutasyabih hakiki, yaitu tentang sifat-sifat Allah ya. Meskipun kita mengetahui makna sifat ini, tetapi kita tidak mengetahui hakikat dan kaifiahnya. Ya, ini yang dimaksud ya. Jadi mutasyabih atau samar hakiki adalah
meskipun kita mengetahui maknanya ya, misalnya tadi yadun ya, bal yadahu ya, dua tangan Allah. Nah, tangan dimaknai dengan yadahu dimaknai dengan tangan gitu kan. Tetapi kita tidak mengetahui hakikat dan kaifiyah atau tata cara tangan itu. Hakikat tangannya Allah itu seperti apa kita tidak tahu. Makanya di sini adalah samar yang hakiki, ya. Karena Allah berfirman, wala yuhituna bihi ilman, dan mereka tidak bisa menjangkaunya, ya, karena kita belum pernah melihat tangan Allah itu seperti apa gitu ya. Fisik Allah seperti apa kita tidak tahu ya. Di sini di surat Toha ayat 110. Lalu berikutnya, dan firman Allah, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir, ya. Pandangan-pandangan tidak bisa menjangkaunya dan dia menjangkau semua pandangan. Dan dia Maha melihat lagi Maha mengetahui. Al-An'am 103. Ya. Ketika Imam Malik ditanya tentang firman Allah, Ar-Rahman tinggi di atas arsy, ya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ya. Bagaimana tingginya Allah? Maka beliau menjawab, al-istiwa ghairu majhulin wal kaifu ghairu ma'qulin wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'ah, ya. Jadi Imam Malik ketika ditanya tentang Allah itu di atas arsy gitu kan. Nah, lalu ditanya gitu, lalu Imam Malik pun menjawab, istiwa atau tinggi bersemayam sudah maklum, sudah diketahui oleh kita ya, tinggi di atas gitu kan. Kaifiahnya tidak diketahui, bagaimana Allah itu duduk di atas arsy gitu kan. Kita nggak tahu tata caranya bagaimana Allah itu di atas arsy itu seperti apa gitu. Tapi kita tahu Allah tinggi bersemayam di atas arsy gitu. Lalu beriman kepadanya adalah wajib, ya, dan bertanya tentangnya adalah bid'ah, ya. Bertanya tentang gimana sih tata cara Allah bersemayam di atas arsy gitu ya. Jenis ini tidak boleh ditanyakan tentang hakikatnya karena tidak mempunyai akal menjangkaunya, ya, karena tidak mampu akal kita menjangkaunya gitu. Lalu jenis mutasyabih yang kedua adalah mutasyabih nisbi, yaitu apa yang tersamar bagi sebagian orang tetapi bukan sebagian yang lain. Ya, kalau tadi kan mutasyabih atau samarnya itu hakiki, ya, semua orang nggak ada yang tahu kaifiyah atau tata cara Allah bersemayam di atas arsy itu bagaimana, lalu tangan Allah itu bagaimana, kita tidak tahu ya. Tapi secara makna yadahu itu tangan, lalu istiwa itu bersemayam gitu kan, atau tinggi. Nah, itu secara makna bisa diketahui, tapi kaifiyahnya itu tidak diketahui. Itu namanya mutasyabih hakiki. Lalu sekarang adalah mutasyabih nisbi, yaitu apa yang tersamar bagi sebagian orang tetapi bukan sebagian yang lain. Perkara tersebut menjadi jelas bagi orang-orang yang mendalam ilmunya, bukan selainnya. Jenis ini boleh ditanyakan untuk memperjelas perkaranya karena memungkinkannya dijangkau. Tidak ditemukan di Al-Quran sesuatu yang tidak jelas maknanya bagi manusia. Ya, ini makna mutasyabih nisbi. Allah berfirman, ya, hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Ini adalah bayan atau jelas bagi manusia sebagai petunjuk dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Imran 138. Lalu berikutnya An-Nahl 89, dan sungguh kami telah menurunkan Alkitab kepadamu yang jelas bagi segala sesuatu. Lalu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah tsumma inna 'alaina bayanah. Apabila kami membacakannya kepadamu Al-Quran, maka ikutilah bacaan tersebut, kemudian menjadi tanggungan kami menjelaskannya. Al-Qiyamah 18. Dalil lain, ya ayuhannasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai manusia, telah datang kepada kalian burhan atau petunjuk dari Rabb kalian, dan kami turunkan kepada kalian cahaya yang jelas. Cahaya yang jelas. An-Nisa 174.
Contoh jenis ini begitu banyak, diantaranya adalah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada apapun yang serupa dengan Allah. Asy-Syura ayat 11, di mana ayat ini tersamar bagi ahli ta'til. Ya, ta'til, kita lihat catatan kakinya, makna ta'til adalah membatalkan nama dan sifat Allah, ya. Jadi ada yang mengatakan di sini laisa kamitslihi syai'un, ya. Di taktil di sini, ya. Ayatnya dibatalkan. Mereka memahami dari ayat itu ditiadakannya sifat dari Allah, karena mereka menyangka jika menetapkannya berarti mengharuskan menyerupakan Allah. Nah, ini, ya. Jadi ayat laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah, dibatalkan, ya, karena kalau menyerupakan Allah dengan makhluk, maka hal itu tentunya menetapkan atau mengharuskan menyerupakan Allah, gitu, ya. Jadi tadi misalnya tentang tangan, kita serupakan maknanya dengan tangan gitu kan, yadahu artinya tangan gitu. Tapi kan tadi yang benar adalah kaifiyah tangannya kita tidak tahu seperti apa, ya. Kaifiyah tangannya Allah kita tidak tahu seperti apa. Tapi kalau disamakan plek gitu, ya, tangan Allah seperti tangan makhluk, tentunya ini adalah perkara yang menyerupakan Allah dengan makhluk adalah perkara yang haram, ya. Karena di situ sudah jelas laisa kamitslihi syai'un, tidak ada apapun yang serupa dengan Allah, ya. Tapi kaum yang mutasyabih nisbi di sini mentaktil ayat ini, ya. Udah pokoknya tidak ada ayat yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, gitu. Karena mereka menganggap misalnya yadahu artinya tangan, maka berarti menyerupakan tangan Allah seperti tangan makhluk, gitu. Ya, ini tentu juga salah, ya. Maka mereka berpaling dari banyak ayat yang menunjukkan penetapan sifat, ya. Jadi orang yang mentaktil sifat-sifat Allah, misalnya Allah itu tidak punya tangan, gitu, ya, adalah bertolak belakang dengan Allah itu memang ayat-ayatnya banyak yang menyebutkan tentang menetapkan sifat Allah dan menetapkan asal makna tidak mengharuskan menyerupakannya, ya. Jadi misalnya yadun artinya tangan, tapi tentunya tangan Allah beda dengan tangan makhluk, itu yang benar, ya. Adapun orang yang mentaktil tentang ayat tangan, ya, membatalkan ayat tangan karena mereka takut menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, ini maksud dari maksud dari penjelasan ayat-ayat mutasyabihat nisbi ini, ya. Contohnya lagi adalah firman Allah, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha faqadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu adzaban 'azima, ya. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. An-Nisa 93, ya. Di mana ayat ini tersamar bagi kaum Wa'idiyah. Mereka memahami bahwa orang yang membunuh mukmin dengan sengaja akan kekal di neraka selamanya, dan mereka menerapkan konsep ini kepada semua pelaku dosa besar. Mereka berpaling dari ayat-ayat yang menunjukkan bahwa setiap dosa yang di bawah syirik berada di bawah kehendak Allah, ya. Jadi ini ayat ini juga samar bagi orang-orang yang kurang dalam ilmunya, ya. Jadi menganggap bahwa maksud dari kekal di dalamnya, orang yang membunuh itu kekal di neraka, ini adalah tafsir yang salah, ya. Yaitu mereka memahami membunuh mukmin itu akan kekal di neraka.
Padahal ada ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa membunuh itu adalah dosa yang di bawah syirik, yang pelakunya bisa diampuni Allah atau tidak kekal di neraka gitu ya. Seperti kisah 70 orang yang seseorang yang membunuh 70 orang ya, akhirnya diampuni Allah saat meninggal. Ya, ini adalah dalil juga bahwa pelaku dosa besar membunuh itu tidak kekal di neraka, karena yang kekal di neraka adalah dosa syirik ya. Contoh lainnya adalah firman Allah, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard fis sama'i wal ard inna dzalika fi kitab inna dzalika 'alallahi yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauhul Mahfuz, sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Al-Hajj ayat 70 ya. Ayat ini tersamar bagi kaum Jabariyah ya. Ayat ini tersamar bagi kaum Jabariyah, di mana mereka memahami bahwa hamba dipaksa dalam berbuat ya, dan menyangka bahwa ia tidak memiliki kehendak dan kemampuan, dan mereka berpaling dari ayat yang menunjukkan bahwa hamba memiliki kehendak dan kemampuan, dan bahwasanya perbuatan hamba ada dua, yaitu ikhtiari dan bukan ikhtiari. Adapun orang-orang yang mendalam ilmunya adalah orang yang berakal. Mereka tahu bagaimana mengeluarkan ayat-ayat mutasyabih ini kepada makna yang dikaitkan dengan ayat-ayat lainnya, sehingga semua isi Al-Quran menjadi muhkam atau jelas, tidak lagi mutasyabih atau samar. Ya, jadi kita harus merujuk makna-makna yang kelihatan mutasyabih pada para ulama yang dalam ilmunya ya. Seperti itu ya. Mungkin untuk kali ini kita cukupkan di tema ini. Kita lanjutkan di penjelasan berikutnya, di audio berikutnya. Barakallahu fikum. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Jazakumullah khairan atas semuanya. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.